Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching model Tirta. Perkenalkan, saya Indah Pujianti yang bertindak sebagai coach, Ibu Aisyah Ali yang bertindak sebagai coachi, dan Ibu Sulistina Yanti yang bertindak sebagai observer. Kasus 3, di mana Bu Aisyah bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan observasi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Bu Aisyah mengajar tanpa buku teks. Bu Aisyah mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Aisyah menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Berikut praktik coachingnya. Bu Indah, bisa saya bicara sama Ibu? Iya Bu, boleh. Tapi nanti ya setelah jam istirahat. Oh iya Bu, baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita kali ini? Saya mau cerita sama Ibu. Tadi itu saya dapat teguran Bu dari kepala sekolah. Kenapa Bu? Ada apa? Kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas. Katanya pengawas keberatan karena tadi pas saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Terus Ibu mengajar pakai apa? Saya sih pakai sumber lain Bu dari Google. Saya pikir materi itu bisa lebih mudah saya dapatkan, lebih simpel, dan saya yakin itu pasti lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibandingkan kalau saya menggunakan buku teks. Terus Pak Pengawas bilang apa sama Ibu? Beliau sepertinya tersinggung Bu, dan beliau tetap meminta saya supaya mengajar pakai buku teks. Menurut Ibu, apa yang Ibu sampaikan kepada Pak Pengawas itu sudah benar atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih Bu ya sudah benar, karena meskipun saya pakai sumber lain, tapi saya kan tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat Bapak Pengawas merasa tersinggung? Apa ya, mungkin karena tadi itu pada saat saya bilang saya akan tetap pakai sumber dari Google, karena saya menganggap itu yang mudah dipakai oleh anak-anak. Oh gitu ya Bu. Kalau menurut saya Bu, buku teks itu sangat penting Bu ketika kita mengajar. Uh, Ibu boleh memadukan antara buku teks dan sumber-sumber lain. Jadi pembelajaran Ibu lebih beragam. Itu ya Bu. Saya paham apa mungkin tadi itu karena saya menyampaikan kepada pengawas itu mungkin cara gaya bahasa saya mungkin Bu ya yang kurang pas ya. Sampai Bapak Iya. pengawasnya tersinggung. Dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang apa yang Ibu inginkan? Saya sih berharap bisa minta maaf Bu, tapi masih bingung caranya gimana ya. Tapi saya juga inginnya pengawas ini paham kalau
pada saat kita mengajar itu boleh pakai sumber lain selain buku teks. Masa mau pakai buku teks terus, Bu? Sekarang sudah zaman internet, masa cuma dari teks? Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyampaikan permintaan maaf Ibu kepada Bapak pengawas? Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa bantu saya mungkin ya, karena saya lihat beliau itu lebih dekat dengan pengawas dan beliau pun sudah tahu permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Nanti kalau saya ketemu, saya ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat di kelas tadi, pada saat saya diobservasi oleh Bapak pengawas dulu. Terus apa alasan Ibu? Alasan apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak kepala sekolah terkait hal tersebut? Rencananya saya akan bilang Bu ke kepala sekolah bahwa saya berniat untuk minta maaf kepada Bapak pengawas atas kekeliruan saya tadi terkait pentingnya menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Tapi selain itu, saya juga akan menjelaskan alasan saya, kenapa saya menggunakan sumber lain, kenapa saya menggunakan sumber-sumber dari internet. Tadi itu karena saya tidak sempat jelaskan itu kepada Bapak pengawas. Lalu, apa rencana Ibu setelah kepala sekolah menyampaikan amanat dari Ibu? Saya berharap bahwa saya bisa menunjukkan harapan Bapak pengawas. Saya bisa memperlihatkan kepada Bapak pengawas tadi bahwa untuk selanjutnya selain menggunakan sumber-sumber dari internet, saya tetap akan menggunakan buku teks juga, selain dari sumber-sumber lainnya. Itu sih Bu harapan saya. Nah, itu sangat bagus Bu. Kalau misalnya Ibu bertemu langsung dengan Bapak pengawas, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, mudah-mudahan saya dapat kesempatan ketemu lagi Bu. Saya ingin meluruskan kesalahpahaman tadi terkait pentingnya penggunaan buku teks dalam mengajar. Mudah-mudahan saya bisa betul-betul ketemu dengan Bapak pengawasnya lagi, Bu. Iya, saya setuju dengan Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah? Saya sih maunya secepatnya, Bu, biar masalah ini cepat selesai. Apa Ibu yakin bisa melakukan ini? Ya, harus yakin, Bu. Kalau tidak yakin bisa berlarut-larut ini masalahnya. Saya pikir kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan sesama guru, sesama pengawas. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya ya Bu, supaya kesalahpahaman antara Ibu dan Bapak pengawas bisa diluruskan, dan bagaimanapun kita sebagai guru dan pengawas harus memiliki hubungan yang baik. Iya Bu, saya juga harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Bu ya, akhirnya saya sudah sedikit lega ini. Tadi pikiran saya semeraut, tidak tahu mau cerita sama siapa. Akhirnya setelah cerita sama Ibu, saya sudah sedikit lega Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Aisyah. Alhamdulillah kalau Ibu Aisyah sudah merasa lega, dan saya harap Bu Aisyah bisa melaksanakan ini secepatnya agar masalah Ibu bisa cepat selesai. Iya Bu, insya Allah. Sekali lagi terima kasih ya Bu Indah. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Demikianlah praktik Koci Model Tirta kasus 3
Selanjutnya kami persilahkan kepada observer untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih banyak Bu Indah Pujianti atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku observer untuk memberikan umpan balik. Yang pertama, coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai juga dengan jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach dengan memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi bisa tergali. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Yang ketiga, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan catatan saya yang terakhir, coach sudah mampu mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Jadi kesimpulannya, praktik coaching yang telah dilakukan sudah memenuhi langkah dalam model Tirta. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Sudah, Mi? Mau Kak ulangi, Bu?